Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat, semakin tambah banyak rezekinya dan juga barokah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan kegiatan saya di hari ini di mana saya mau makeover dapur sederhana dan low budget. Kebetulan dapur saya itu agak gelap, jadi saya mau menambahkan stiker supaya lebih terang ya. Memang sederhana dan tidak terlalu banyak dekor. Yang penting mah bersih dan rapi. Oke teman-teman, langsung saja ke prosesnya. Nah, seperti ini penampakan dapur saya sebelumnya. Belum di makeover ya teman-teman, jadi kelihatannya gelap dan kusam. Makanya saya menggunakan stiker dengan warna cerah. Sebelum kerja kita minum dulu ya teman-teman. Nah, langsung aja kita akutin barang-barangnya. Ini barang-barangnya saya pindahkan dulu semuanya, kecuali yang ada di meja. Rak bumbu-bumbu itu kan bukan keramik ya, jadi untuk stiker memang kurang bagus untuk tembok yang seperti ini. Maksudnya tembok yang agak-agak udah lapuk gitu ya, jadi nggak akan nempel. Insya Allah kedepannya saya ingin makeover kembali untuk temboknya dengan cat aja, cat warna ungu ya, karena konsep dapur saya insya Allah saya mau menggunakan warna ungu, kecuali yang sekarang di tempat masaknya ini saya mau pakai stiker putih supaya terang dapurnya. Nah, ini saya nyopotin perekat-perekat atau apa namanya tuh, lem perekat di dinding-dinding gitu, atau gantungan cupstock yang kecil-kecil itu karena nempelnya kuat banget, jadi saya congkel pakai obeng. Karena ini akan saya pasangin stikernya semuanya, jadi semuanya harus bersih. Setelah semuanya dipindahkan barangnya, lanjut ke pembersihan. Di sini saya mau ngebersihin dengan 2 kali proses, yaitu dengan dicuci pakai sunlight dulu, apalagi di bagian bawah kompornya itu kan bekas minyak-minyak, jadi harus benar-benar bersih supaya stikernya itu menempel dengan kuat. Nah, ini saya lanjutkan dengan pembersihan lap bersih atau lap kering ya, supaya kering keramiknya. Setelah dibersihkan, saya akan ukur semuanya untuk panjang dan lebarnya, supaya nanti ketika masang itu nggak capek lagi ngira-ngira di penempelannya. Jadi kita motong sesuai dengan ukuran si tempat masak ini. Nah, setelah diukur saya catat karena suka lupa panjangnya berapa, lebarnya berapa, saya catat. Langsung kita proses ke stikernya. Nah, di sini saya beli stiker dengan corak marmer atau motif marmer. Saya suka banget karena biasanya saya juga suka bikin konten baking ya. Jadi bagus banget backgroundnya yang seperti ini. Jadi kita nggak usah beli background yang lain lagi, cukup di tempat masak karena motifnya sudah cocok gitulah. Kita ukur bagian stikernya sesuai dengan ukuran tempat masak tadi. Ini ukuran stikernya, lebarnya itu 45 cm dan panjangnya itu sekitar 5 meter. Untuk panjang tempat masak saya itu 2 meter 27 cm, sedangkan lebarnya 78. Jadi si stikernya itu pasti ditanggung ya teman-teman, karena lebar stikernya cuma 45. Tapi nggak apa-apa, kita akan sambung aja nantinya. Nah, seperti ini saya akan memulai menempelkan stikernya. Memasang stiker itu ada triknya teman-teman, jadi kayak gampang padahal tidak segampang itu. Kalau misalnya ada udara di dalam yang terperangkap, pasti stikernya gelembung. Makanya kita harus punya triknya dengan ditempelkan secara perlahan-lahan dan langsung diurut gitu ya. Jadi jangan tempel-tempel aja, itu malah akan kisut. Nah, ini saya akan mulai dari lantainya dulu, lantai masak, tempat masak maksudnya. Saya akan tempelkan secara pelan-pelan.
Oh ya, untuk harga stikernya itu sendiri untuk yang saya tempelkan saat ini adalah 28.000. Beda dengan yang dindingnya ya. Kalau yang dindingnya itu harganya 17.000. Menurut saya sih cukup murah karena ini stikernya bagus banget. Kenapa harganya beda untuk yang lantainya dan dindingnya? Karena tingkat ketebalannya pun beda dan perekatannya pun beda. Nah seperti ini ya teman-teman, harus ngepres banget udara-udara jangan sampai terperangkap di dalam stiker. Nah untuk rawakan ini atau belokan ini kan harus ada cowakan, jadi saya ukur dulu supaya nantinya pas dipasangnya pas. Kebetulan di sudutnya ini ada tiang yang bengkok, nah seperti ini, jadi saya kasih kerowakan jadinya pas gitu loh. Nah setelah pas, pasang lagi deh. Untuk teman-teman yang mau samaan, mau membeli stiker dengan harga yang murah, ini akan saya tulis di deskripsi ya, link tokonya dan link barangnya juga. Saya memasang ini benar-benar pelan-pelan ya teman-teman, karena saya nggak pengalaman. Ini pun pertama sekali saya tempel-tempel stiker-stikeran seperti ini, cuma saya suka lihat di vlogging-vlogging teman-teman YouTube, tapi kan ngelihat mah kayak gampang gitu, ternyata pas sendiri yang meraktekin nggak segampang itu. Bahkan saya sampai bisa dikatakan gempor gitu ya, kalau orang Sunda bilang mah gempor, saking pegelnya berdiri gitu ya. Tapi semangat aja karena yang saya bayangkan adalah kenyamanan dapur saya. Jadi walaupun pegel, walaupun pelan-pelan, ini sampai berjam-jam saya masang stiker. Memulainya itu dari jam 9.30, beres-beres jam 5 sore. Itu hanya istirahat saat jam makan dan sholat aja. Luar biasa perjuangan emak-emak. Yang penting mah dapurnya nyaman, apapun dijalanin ya. Nah ini saya gunting bulatan di bagian tempat selang kompor atau regulator, supaya nanti si regulatornya itu bisa dimasukin ke lubang ini. Karena sebelumnya memang ada lubang ya di tempat masak saya, jadi saya harus bolongin. Ini saya pegel banget sampai natakin ke tangan ya di bahkan saya sampai naik-naik untuk menempelkan si stiker ini. Alhamdulillah untuk lantainya sudah beres. Sampai ke bagian tempat cuci piringnya juga udah saya tempelin. Ini saya keringkan dulu ya teman-teman, bagian yang mau dipasangin stiker jangan sampai ke cipratan air. Nah sekarang saya akan melanjutkan ke finishing ya namanya. Nah kebetulan saya punya ukuran penggaris, jadi saya pakai insilet gitu untuk merapikan. Selanjutnya saya akan ukur untuk dindingnya sama seperti tadi, panjang kali lebar. Setelah diukur, ini langsung aja saya akan guntingin sesuai dengan ukuran tadi.
Cara menempelkannya sama dengan tadi ya, ini malah lebih tipis, jadi kesulitan menempelkannya itu lebih lebih penuh perjuangan dibanding yang tadi. Kalau yang tadi agak tebal dan lebih mudah karena posisinya di bawah. Kalau yang di dinding itu lebih susah ya. Bahkan saya pakai lap bersih untuk apa namanya itu membantu supaya lebih mudah cara menempelkan stikernya. Nah, udah selesai ya teman-teman, stiker dindingnya dan juga lantainya sudah saya pasang semuanya. Sekarang saya mau menambahkan list ya di bagian pojokan-pojokan sama ujung-ujungnya yang memang apa namanya tuh kelihatan belum rapi. Nah, ini tuh khusus untuk list supaya bagus gitu ya. Jadi nggak kelihatan sambungan-sambungannya. Di sini ditambahin aja list. Harga per gulungnya kurang lebih Rp7.000. Tapi ini pendek ya teman-teman. Kalau misalnya mau beli harus banyak rollnya. Saya cuma satu roll dan saya hanya menggunakan di bagian-bagian yang memang diperlukan banget. Kebanyakan pinggirannya saya menambahkannya listnya dengan stiker sisa-sisa ya, karena saya pikir ini tuh bakal cukup gitu ya beli segulung, ternyata cuman beberapa. Nah, di bagian ininya pun saya menambahkan list berupa stiker sisa-sisa aja seperti ini, tapi ini juga udah bagus kok. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mindahin barang-barang lagi. Nah, ini tempelan yang tadi saya copot-copotin saya pakai ulang karena masih kuat. Tempelan itu kuat banget ternyata ya, walaupun bekas pakai saya tempelin lagi masih kuat. Nah, di sini juga saya tempelin gantungan atau cantelan untuk naroin tempat pembersih botol dan juga pembersih sedotan. Saya pilih gantungan ini warna bening karena sebelumnya saya beli warna buah-buahan, ternyata yang warna buah-buahan itu nggak terlalu nempel. Di dapur saya suka naruh kipas ya teman-teman, karena kalau lagi masak itu suka kegerahan. Karena belum punya tempat, jadi kipasnya saya taruh di rak bumbu bagian atas. Dan di sini saya juga naruh lap tangan dan juga sutil kecil di gantungan putaran ini, apa sih namanya, pokoknya ini serbaguna. Untuk mejanya itu sendiri ini saya baru ngeganti bagian atasnya aja. Tadi itu kan pakai taplak meja yang kegedean ya, ternyata stikernya ada lebih, jadi saya tempelin di meja ini.
Nah, di bagian kolongnya ini ada box dan ada keranjang-keranjang juga tempat bumbu-bumbu. Rencananya saya pengen ngecat warna putih di bagian kaki si meja ini. Oke deh teman-teman, sekian aja dulu makeovernya. Sekian aja dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.